Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Yeska Adila di podcast Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Opsi, obrolan pemilu dan demokrasi. Kali ini kita akan membahas atau tema kita kali ini adalah pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Nah, narasumber kita yaitu dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Kasman Firdaus SPD MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Terima kasih sekali ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk podcast di Bawaslu Kabupaten 50 Kota ini. Ya. Pak, langsung saja ya Pak ya. Bagaimana pertumbuhan pemilih pemula khususnya di 50 kota ini di wilayah 4 Provinsi Sumatera Barat ini Pak? Baik, terima kasih Ica atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam kegiatan podcast ini. Kami pertama sangat merasa senang sekali berjumpa dengan kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Ini adalah bentuk sinergi kita ke depannya bagaimana pemilih pemula yang ada di dunia pendidikan atau di sekolah bisa memberikan, memahami bagaimana pentingnya atau urgennya pemilih yang cerdas itu. Sehubungan dengan pertumbuhan pemilih pemula, ya khusus kita di Kabupaten 50 Kota, sebenarnya secara tren itu mengalami cukup signifikan kenaikannya. Karena memang dari seiring dengan bonus demokrasi yang kita alami hari ini, itu Kabupaten 50 Kota khususnya jumlah pemilih itu terus meningkat siklusnya. Terutama sekali kita lihat setiap tahun itu kan ada lulusan anak-anak kita yang memasuki usia 17 tahun. Namun kita tidak bisa bergembira dulu dengan naiknya angka yang naik ini. Memang secara kuantitas naik, tapi secara kualitas ini menjadi suatu pertanyaan kita hari ini. Sebab kenapa hampir rata-rata anak-anak kita ini tidak begitu melek dengan hal-hal yang sifatnya demokrasi, dengan pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan menjadi PR bagi kita ke depannya, bagaimana bisa memberikan semacam edukasi atau pendidikan politik kepada anak-anak kita di sekolah. Seperti itu kira-kira. Oke. Bagaimana Bapak melihat pemilih pemula ini, partisipasi pemilih pemula ini di tahun 2024 kemarin Pak, di pemilu dan pilkadanya? Sebenarnya secara umum kita lihat pemilih pemula ini cukup antusias mengikuti demokrasi pemilihan. Kenapa? Karena memang mereka itu adalah rata-rata pemilih pemula gitu. Namun partisipasi kehadiran mereka itu tentu belum berarti ya partisipasi yang berkualitas ya. Karena masih kita temukan ada yang sifatnya memilih itu ikut-ikutan atau hanya mungkin terpengaruh dengan media sosial tanpa ada verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian memilih tanpa memahami calon pemilih sehubungan dengan visi dan misi mereka. Seperti itu mungkin kira-kira Pak Eca. Oke. Kita berharap ya Bapak, anak-anak ini tidak hanya datang di TPS, tapi juga bagaimana mereka juga ikut berpartisipasi dengan politik uang kayak gitu. Nah, bagaimana itu Pak, sekolah-sekolah di bawah naungan Capri ini menanamkan keberanian moral itu kepada siswa agar mereka tidak takut bersuara jika melihat adanya pelanggaran yang mereka temukan di masyarakat atau di wilayah mereka seperti itu Pak. Ya sebenarnya konsep mengawasi bagi pemilih pemula ini itu adalah konsep yang sangat strategis sebenarnya. Sebab kenapa? Hampir rata-rata pemilih pemula kita itu keunggulannya yang pertama adalah mereka melek teknologi. Itu menjadi keunggulan bagi mereka. Kemudian mereka bisa cepat menyebarkan informasi, bisa melalui media sosial atau mungkin media-media lain. Itu bisa dilakukan oleh pemilih pemula. Nah, kemudian mereka punya keberanian dalam bersuara. Ya. Artinya boleh jadi menyampaikan kebenaran atau menyampaikan informasi-informasi, mereka cukup lantang atau katakanlah mungkin berani dalam menyampaikan itu. Namun di balik itu juga ada tantangan ya. Di samping ada melek teknologi, kemudian mereka bisa cepat menyebarkan informasi, kemudian mereka berani dalam bersuara. Balik itu juga ada tantangan.
Apa tantangan yang mereka hadapi? Ya, pertama jelas mereka belum bisa membedakan mana yang sifatnya pelanggaran dan mana yang sifatnya opini. Nah, kemudian yang kedua, mereka rawan menyebarkan informasi-informasi yang belum terfilter atau informasi-informasi yang belum terverifikasi. Nah, kemudian yang ketiga, belum memahami bagaimana mekanisme dalam pelaporan sesuatu informasi yang benar itu. Nah, ini tentu tantangan ke depannya, bagaimana mungkin Bawaslu ya bisa memberikan andil atau mengambil ruang-ruang ini agar mereka bisa mendapatkan pendidikan politik ini secara baik, seperti itu. Ya. Untuk menciptakan pemilih pemula yang berkualitas ini sadar atau mau berpartisipasi pada pemilu dan ikut mengawasi seperti itu. Apa saran Bapak? Ya. Yang pertama, ini sebenarnya momen MOU tadi, Master of Understanding antara cabang dinas pendidikan yang 4 dengan Bawaslu. Ini adalah momen yang sangat strategis. Kenapa? Karena kedepannya tentu ada semacam legalitas antara kerjasama ini pihak sekolah dengan pihak Bawaslu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi saran bagi kita dari cabang dinas pendidikan yang 4. Yang pertama tentu perkuat semacam literasi politik di sekolah. Nah, ini tentu kita akan bersama-sama ya mungkin melalui Bawaslu, dan kita pun ada hal-hal yang mungkin bisa kita perkuat di sekolah, tentu akan berusaha juga kita melakukannya. Kemudian tentu juga tidak hanya teori tapi praktek, ada semacam simulasi pemilu. Biasanya anak-anak kita dalam pemilihan OSIS NPK itu mereka biasanya bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Mereka ingin apa yang mereka lakukan sekolah itu memang betul-betul sesuai dengan panduan yang dilakukan oleh Bawaslu, oleh KPU itu. Yang mulai dari recruiting calon, kemudian proses pemilihan, proses perhitungan akhir dan lain sebagainya. Mereka pengennya seperti itu. Nah, ini tentu dalam bentuk praktek ya, simulasi atau mungkin diskusi dan lain sebagainya. Kemudian ajarkan cara berpikir kritis, bukan hanya sekedar memilih. Jadi mereka kita berikan pendidikan secara kritis, tidak hanya sekedar menerima, tapi memang mampu memberikan argumen, ya, memberikan argumentasi yang kritis terhadap persoalan yang mereka hadapi, seperti itu. Boleh sedikit Bapak closing statementnya untuk Bawaslu 50 kota ini, Pak? Baik, ini memang pertama tentu Bawaslu tidak bekerja sendiri. Ya. Kita pengawasan pemilu ini bukan hanya sekedar tugas lembaga atau tugas Bawaslu, tetapi juga ini adalah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen yang masyarakat, dan salah satunya kita adalah dari cabang dinas pendidikan wilayah 4. Kemudian pemilih pemula adalah energi baru dalam demokrasi. Mereka adalah orang-orang yang baru mengenal demokrasi. Tentu mereka perlu kita berikan pembinaan. Mereka perlu juga bagaimana bisa menjaga integritas mereka, menjaga semangat demokrasi mereka, ya tentu dari kita semua. Karena itu mari kita kuatkan kolaborasi, kemudian mari kita tingkatkan semacam literasi, karena jadikan pengawasan partisipasi sebagai budaya, bukan hanya sekedar program. Oke, terima kasih banyak Bapak. Juga sedikit closing statementnya juga untuk masyarakat 50 kota, khususnya untuk pemilih pemula, guru-guru juga, kepala sekolah dan perangkat yang di bawah naungan Cabdin wilayah 4 ini, Pak. Ya, kita hadir sebagai pemilih pemula di Kabupaten 50 kota, ya itu dengan kesadaran, kemudian guru serta kepala sekolah atau mungkin seluruh stakeholder yang ada di sekolah memiliki peran yang strategis, memiliki andil dalam menciptakan demokrasi yang baik di negeri kita ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Seperti Bapak sampaikan tadi, Bawaslu tidak sendiri seperti itu. Dengan betul. Kita adanya MOU tadi, kita berharap partisipasi pemilih pemula ini meningkat kayak gitu. Dengan nanti kan ada program juga dari Bawaslu ke sekolah-sekolah. Nah, di sana kita bisa nanti memberikan aman kepada anak-anak. Bagaimana pentingnya kita memilih ini, bagaimana satu suara itu berpengaruh kepada negeri kita nanti seperti itu. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Kita tutup bincang-bincang kita kali ini dengan tagline dari Bawaslu. Bawaslu 50 kota, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
Nah, sahabat Bawaslu, demikian podcast kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube kita, silakan di-subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.